Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pratiwi Salvianti dari kelas fase E9 SMA Negeri 1 Ranah Pesisir. Di video kali ini saya akan menjelaskan sistem komputer. Sistem komputer secara umum adalah peralatan elektronik yang menerima masukan data, mengelola data, dan memberikan hasil keluaran dalam bentuk informasi, baik itu berupa gambar, teks, suara, maupun video. Komponen komputer. Komponen komputer terbagi menjadi tiga. Yang pertama, perangkat keras atau hardware. Yang kedua, perangkat lunak atau software. Yang ketiga, pengguna. Perangkat keras atau hardware adalah komponen fisik pada komputer yang dapat disentuh, dilihat, dan dipindahkan. Contohnya, printer, mouse, dan lain-lain. Perangkat lunak software adalah tidak terlihat secara fisik, tetapi berfungsi dan dapat dioperasikan oleh pengguna melalui antarmuka yang disediakan. Contohnya Windows dan Android. Yang ketiga, pengguna. Pengguna adalah orang yang menggunakan atau mengoperasikan komputer. Jenis-jenis komputer. Yang pertama, mikrokomputer. Mikrokomputer merupakan komputer yang memiliki ukuran paling kecil dibandingkan dengan jenis komputer lainnya, menggunakan mikroprosesor sebagai CPU atau unit pemrosesan utama. Yang kedua, komputer personal atau PC personal computer. Memiliki ukuran yang lebih besar dari komputer makro dan memiliki kemampuan penyimpanan dan pengelolaan data yang lebih besar. Yang ketiga, mini PC merupakan komputer peralihan dari komputer personal ke komputer mini yang dipakai di industri. Yang keempat, mini komputer. Komputer mini berukuran lebih besar dari komputer personal dan mempunyai kapasitas memori maupun pemproses yang lebih besar. 5. Komputer mainframe. Komputer mainframe berukuran lebih besar dibandingkan dengan komputer dan biasa digunakan oleh perusahaan besar sebagai server. Yang keenam, superkomputer. Memiliki ukuran paling besar dan memiliki kapasitas pengolahan data dan kinerja yang paling kuat. Interaksi manusia dan komputer berbasis GUI (Graphical User Interface). GUI merupakan antarmuka pada sistem komputer yang menggunakan menu grafis. Penggunaan berinteraksi melalui ikon, menu, dialog dengan button dan text box, radio button atau checkbox. 2. Antarmuka berbasis perintah atau Command Line Interface atau disingkat CLI. CLI merupakan tipe antarmuka melalui teks terminal. Penggunaan menjalankan perintah dan program di sistem operasi tersebut dengan cara mengetikkan baris-baris tertentu. Ketiga, melalui suara atau audio. Memungkinkan pengguna mengucapkan sesuatu dan hasilnya akan direkam dalam bentuk format radio. Yang keempat, melalui gambar atau video. Kamera akan merekam gambar dan melalui aplikasi akan menyimpan gambar dalam format video. Yang keenam, melalui berbagai piranti masukan lainnya. Penggunaan dapat berinteraksi langsung ke komputer melalui piranti masukan seperti keyboard, mouse, touchpad, layar sentuh, keyboard virtual, dan lain-lain. Kolaborasi dalam sistem komputer. Dalam sebuah sistem komputer, perangkat keras berkolaborasi dengan perangkat lunak aplikasi atau piranti lain melalui sistem operasi. Sistem operasi pun berkolaborasi dengan aplikasi untuk berinteraksi dengan pengguna. Kolaborasi menghasilkan sebuah sistem komputasi yang bermanfaat bagi pengguna. Sistem operasi atau OS. Perangkat lunak sistem yang mengelola perangkat keras komputer, sumber daya perangkat lunak, dan menyediakan layanan umum untuk program komputer. Contohnya Windows. Fungsi sistem operasi menyediakan antarmuka kepenggunaan untuk berinteraksi dengan komputer, mengandalkan input dan output, mengelola perangkat keras dan peripheral, mengelola file, menangani interupsi dan kesalahan, mengelola proses, mengelola memori, menangani komunikasi dengan jaringan, mengelola pemuatan perangkat lunak, dan menjalankan perangkat lunak.
Multitasking, yaitu mengerjakan beberapa pekerjaan sekaligus. Multitasking yang tidak dikendalikan dengan baik sebelum tentu menambah efisien dan hasilnya belum tentu baik. Cara kerja komputer. Central Processing Unit atau CPU. Bagaimana CPU menjalankan instruksi program setelah data dan instruksi yang diperlukan berada dalam memori. Unit pemrosesan pusat melakukan 4 langkah untuk setiap instruksi. Yang pertama, unit kontrol mengambil instruksi dari memori. Yang kedua, unit kontrol menerjemahkan instruksi dan memerintahkan agar data yang diperlukan dipindahkan dari memori ke ILI. 3. ALU diberikan kendali dan melakukan operasi aktual pada data. Yang keempat, ALU menyimpan hasil operasi dalam memori. Mesin konseptual sederhana. Berikut ini gambaran memori dan register dari sebuah mesin ciptaan M-Auto. Pada mesin dinyatakan dalam kode heksadesimal. Baiklah, itu saja video yang dapat saya sampaikan. Jika ada yang salah, saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.